Di tebing-tebing merah Amerika Barat Daya, ada rumah-rumah batu yang terlihat seperti kota rahasia di dalam dinding gunung. Ruangan-ruangannya tersusun rapi, tangga-tangganya tersembunyi di celah batu. Bangunannya berdiri di bawah tebing, seolah sengaja dibuat agar menyatu dengan lanskap gurun. Tempat seperti ini terlihat indah, tapi juga memunculkan satu pertanyaan besar. Kenapa tempat sebesar ini ditinggalkan? Selama bertahun-tahun, masyarakat ini populer disebut sebagai Anasazi. Tapi hari ini, istilah yang lebih tepat dan lebih dihormati adalah Ancestral Puebloans, atau masyarakat Pueblo leluhur. Nama ini penting, karena mereka bukan suku yang punah tanpa jejak. Mereka bukan peradaban yang lenyap seperti kabut. Dan mereka bukan misteri kosong tanpa keturunan. Banyak komunitas Pueblo dan Hopi modern adalah keturunan dari masyarakat yang dulu membangun permukiman-permukiman besar ini. Jadi, ketika kita membahas hilangnya Anasazi, kita harus hati-hati. Yang hilang bukan manusianya. Yang berubah adalah pusat permukiman mereka. Mereka meninggalkan tempat-tempat besar seperti Mesa Verde dan Chaco Canyon. Mereka berpindah membangun kehidupan baru, atau bergabung dengan komunitas lain di wilayah berbeda. Tapi tetap saja, misterinya sangat kuat. Karena pada masa jayanya, Ancestral Puebloans bukan masyarakat kecil yang sederhana. Mereka membangun struktur batu besar, mengembangkan pertanian di lingkungan kering, membuat tembikar, mengamati langit, membangun jalan, dan menciptakan jaringan sosial yang luas. Chaco Canyon, misalnya, pernah menjadi pusat besar yang penuh bangunan monumental. Mesa Verde punya cliff dwellings yang luar biasa rumit dan indah. Di kawasan Four Corners, jejak mereka tersebar di antara Arizona, Utah, Colorado, dan New Mexico. Lalu, sekitar akhir abad ke-13, banyak permukiman besar mulai ditinggalkan. Bayangkan melihat kota batu yang dulu ramai, perlahan menjadi sunyi. Api dapur tidak lagi menyala, gudang jagung kosong, ruang upacara tidak lagi dipenuhi suara, dan jalan-jalan batu yang dulu menghubungkan komunitas kini hanya dilalui angin gurun. Bagi orang modern, ini terasa seperti cerita peradaban yang menghilang. Tapi bagi arkeolog, pertanyaannya lebih dalam. Apa yang membuat masyarakat besar meninggalkan rumah, ladang, dan pusat budaya mereka? Apakah karena kekeringan panjang? Apakah tanah tidak lagi cukup memberi makan? Apakah ada konflik sosial? Apakah jaringan perdagangan berubah? Atau apakah mereka membuat keputusan sadar untuk pindah ke tempat yang lebih aman dan lebih layak? Misteri Ancestral Puebloans bukan tentang orang yang menghilang begitu saja. Misterinya adalah tentang keputusan besar. Kapan sebuah masyarakat memilih meninggalkan pusat lamanya untuk bertahan hidup di tempat baru? Untuk menjawab itu, kita harus melihat dunia yang mereka tinggali. Dunia gurun yang indah, keras, dan sangat bergantung pada satu hal, air. Untuk memahami kenapa permukiman Ancestral Puebloans ditinggalkan, kita harus memahami satu kenyataan penting. Mereka hidup di lingkungan yang sangat menantang. Amerika Barat Daya punya lanskap yang indah, tapi juga kering. Hujan tidak selalu datang tepat waktu. Musim tanam bisa gagal, air sangat berharga, dan masyarakat yang hidup dari pertanian harus pintar membaca tanah, musim, dan langit. Mereka menanam jagung, kacang, dan labu. Mereka membuat sistem penyimpanan makanan. Mereka membangun struktur untuk mengelola air. Mereka belajar hidup di tempat yang tidak mudah. Tapi, ketika populasi tumbuh dan pusat permukiman semakin besar, tekanan terhadap lingkungan juga meningkat. Lebih banyak orang berarti lebih banyak makanan, lebih banyak ladang, lebih banyak kayu, lebih banyak kebutuhan air, lebih banyak jaringan sosial yang harus dijaga. Lalu datang masa-masa kering. Penelitian arkeologi dan iklim menunjukkan bahwa wilayah ini mengalami kekeringan besar pada abad ke-12 dan ke-13. Ketika hujan berkurang selama bertahun-tahun, pertanian menjadi sulit, panen menurun dan cadangan makanan tertekan, dan masyarakat harus mengambil keputusan. Tetap tinggal di tempat lama atau bergerak mencari wilayah yang lebih memungkinkan.
Tapi kekeringan bukan satu-satunya jawaban. Kalau kita mengatakan mereka pergi karena kekeringan, itu masih terlalu sederhana. Mungkin tanah mulai kelelahan, mungkin konflik sosial meningkat, mungkin struktur politik dan keagamaan berubah, mungkin pusat lama kehilangan peran, mungkin komunitas memilih bergabung dengan kelompok lain di wilayah yang lebih stabil. Dalam sejarah manusia, perpindahan besar jarang punya satu penyebab. Biasanya, banyak tekanan datang bersamaan. Bayangkan sebuah keluarga di permukiman batu yang sudah tinggal di sana turun-temurun. Mereka punya rumah, ladang, tradisi, dan hubungan dengan tetangga. Tapi tahun demi tahun hujan makin sulit diprediksi dan panen tidak lagi cukup. Anak-anak butuh masa depan, dan jalan menuju tempat lain mulai terlihat seperti pilihan yang lebih masuk akal. Meninggalkan rumah bukan keputusan kecil, karena itu berarti meninggalkan tempat leluhur dan semua yang melekat padanya. Itu berarti meninggalkan bangunan yang dibangun dengan kerja keras dan ruang upacara. Tapi kadang, bertahan hidup berarti bergerak. Inilah yang membuat kisah ancestral Puebloans lebih manusiawi. Mereka bukan menghilang, mereka mengambil keputusan. Mereka berpindah ke wilayah seperti Rio Grande Valley, Little Colorado River Drainages, dan Hopi Mesas. Di sana, mereka membawa tradisi, pengetahuan, arsitektur, motif seni, praktik pertanian, dan cerita lisan. Jadi jika kita melihat Mesa Verde atau Chaco Canyon sebagai tempat kosong, kita sebenarnya hanya melihat satu bab yang sudah selesai. Bukan akhir dari seluruh cerita, karena cerita itu berlanjut di tempat lain. Dan inilah twist besarnya. Mungkin misteri ini tidak pernah tentang kemana mereka menghilang. Mungkin pertanyaannya adalah, kenapa kita begitu mudah menyebut migrasi sebagai kehilangan? Kata hilang memang terdengar dramatis. Peradaban hilang. Kota ditinggalkan. Masyarakat lenyap. Tapi untuk ancestral Puebloans, kata itu bisa menyesatkan. Karena keturunan mereka masih hidup sampai hari ini. Pueblo dan Hopi modern membawa warisan yang terhubung dengan tempat-tempat seperti Mesa Verde, Chaco Canyon, dan kawasan Four Corners. Bagi mereka, situs-situs itu bukan sekadar reruntuhan untuk dikunjungi wisatawan. Tempat-tempat itu adalah bagian dari sejarah leluhur. Ada ingatan, ada hubungan spiritual, ada cerita perjalanan, ada warisan budaya yang tidak hilang hanya karena bangunan lama ditinggalkan. Ini mengubah cara kita melihat misteri ini. Kalau kita hanya fokus pada bangunan kosong, kita akan berpikir, mereka menghilang. Tapi, kalau kita mengikuti jejak manusia, tradisi dan keturunan, kita melihat cerita yang berbeda. Mereka berpindah, mereka beradaptasi, mereka bertahan. Tentu saja, bukan berarti perpindahan itu mudah atau damai seluruhnya. Masa itu kemungkinan penuh tekanan. Kekeringan, pangan, perubahan sosial, dan konflik bisa saja menjadi bagian dari cerita. Tapi penting untuk tidak mengubah masyarakat masa lalu menjadi sekadar teka-teki. Mereka adalah manusia. Mereka membuat keputusan sulit. Mereka membaca tanda-tanda alam. Mereka menjaga keluarga. Mereka membawa pengetahuan ke tempat baru. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari ancestral Puebloans. Peradaban tidak selalu berakhir seperti lampu yang tiba-tiba padam. Kadang, peradaban berubah bentuk. Kota bisa ditinggalkan, tapi tradisi bertahan. Bangunan bisa kosong, tapi memori tetap hidup. Pusat lama bisa hilang dari peta, tapi manusia membawa dunia mereka ke tempat baru. Bagi dunia modern, kisah ini sangat relevan. Kita juga hidup di masa ketika air, iklim, pangan, dan migrasi menjadi isu besar. Banyak wilayah menghadapi perubahan lingkungan. Banyak masyarakat harus bertanya, apakah tempat tinggal lama masih bisa mendukung masa depan? Dalam konteks itu, ancestral Puebloans bukan hanya misteri masa lalu. Mereka adalah cermin tentang bagaimana manusia menghadapi batas lingkungan. Bagaimana komunitas membuat keputusan kolektif, bagaimana krisis tidak selalu berarti kehancuran total, dan bagaimana bertahan hidup kadang berarti berani pergi. Jadi,
Ketika kita melihat cliff dwellings yang kosong di Mesa Verde, kita tidak hanya melihat kota mati. Kita melihat bekas keputusan. Keputusan untuk meninggalkan tempat yang pernah menjadi rumah. Keputusan untuk membawa kehidupan ke tempat lain. Keputusan untuk bertahan dalam bentuk baru. Maka, apakah Anasazi atau Ancestral Puebloans benar-benar hilang? Jawaban paling akurat mungkin, tidak. Yang hilang adalah pusat-pusat lama mereka. Yang berubah adalah peta kehidupan mereka. Yang bertahan adalah keturunan, budaya, dan ingatan. Dan mungkin itulah misteri yang lebih indah. Bukan misteri tentang orang yang lenyap tanpa jejak, tapi misteri tentang bagaimana manusia bisa meninggalkan batu, tapi tetap membawa rumah di dalam ingatan. Jadi, menurut kamu, kisah ini lebih tepat disebut sebagai kisah hilangnya peradaban atau kisah ketahanan manusia? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah sejarah, arkeologi, misteri kuno, dan fakta dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang peradaban tidak benar-benar menghilang. Kadang mereka hanya berjalan ke arah lain dan meninggalkan batu-batu sunyi untuk membuat kita bertanya,